Bab 99. Sindikat Tato Kalajengking. Apa hubungan mereka? Gumam Cira. Ia terus mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Bahkan Cira sempat memvideo dan mengirimkan pada suaminya. Sekitar 5 menit kemudian Asih pergi dan tampak memulek Hasan lagi. Setelah memastikan Asih benar-benar sudah pergi dan tidak ada di sana, Cira segera menemui Hasan. Pura-pura sedang menunggu Gio. "Hai Pak Guru," sapa Cira. "Hai, jemput Gio." "Iya, dia baru membeli jajanan." Hati-hati kalau jajan di pinggir jalan. Suka tidak higienis." "Tadi dia jajan di kafe sebelah," jawab Cira berbohong. Cira memperhatikan bungkusan di tangan Hasan. "Wah, dikirim bekal makan siang kamu," goda Cira. "Iya," jawab Hasan malu. "Siapa yang buatkan?" "Ya istriku dong. Aku kan pernah cerita kalau aku baru saja menikah." "Oh, iya. Siapa nama istrimu?" "Namanya Asih." Cira sangat terkejut mendengar nama itu disebut. Tapi ekspresi terkejut itu segera ia sembunyikan. "Asih. Nama yang bagus. Pasti orangnya cantik." "Dia itu lugu orangnya. Sebenarnya sih aku yang kurang ajar." "Maksudmu, jadi pernikahan ini sebenarnya dijodohkan oleh orang tua kami. Waktu itu untuk mengakrabkan diri, aku mengajaknya jalan-jalan. Aku pikir biar dia pengalaman melihat keindahan kota kalau malam. Aku mengajaknya ke karaoke untuk bersenang-senang, walaupun ia sempat menolak saat itu. Entah bagaimana ceritanya, mungkin aku mabuk hingga kami berakhir di tempat tidur." "Minum berapa banyak kamu sampai tak sadarkan diri?" tanya Cira penuh selidik. "Gak banyak sih. Hanya 2 botol, tapi entah kenapa aku langsung merasa pusing dan tak sadarkan diri." "Karena kejadian itu kamu akhirnya bertanggung jawab." Awalnya ia tidak mempermasalahkan karena ia merasa itu kesalahannya akibat tidak bisa menjaga diri. Tapi karena 1 bulan kemudian dia hamil, jadi mau tidak mau ya aku menikahlah dengan dia." "Oh, jadi istrimu saat ini sedang hamil? Wah, selamat ya. Aku turut senang." "Terima kasih. Asih itu orangnya baik, dia penurut dan tidak neko-neko. Makanya kui aku seneng karo dee, makanya itu aku suka dia. Aku juga tidak menyesal menikah dengannya walaupun awal hubungan ini dari kecelakaan." "Kamu harus jaga istrimu yang sedang hamil itu." "Iya dong, aku kan suami siaga." Cira melihat Gio berlari ke arahnya. "Sepertinya anakku sudah selesai jajan. Aku pulang dulu ya," pamit Cira. Ia menyambut Gio dengan pelukan dan membawanya masuk ke dalam mobil. "Belajar apa tadi? Matematika? Sulitkah?" "Tidak dong, semua pelajaran itu sudah pernah diajarkan Mae. Jadi aku tidak kesulitan." "Good job. Ada PR dari gurumu?" "Ada. Setelah makan siang tidur dan istirahat. Sore PR baru kamu kerjakan. Nanti Mae yang koreksi." "Siap Mae," jawab Gio. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Cira membantu Gio berganti pakaian. Mereka makan siang bersama. "Bagaimana sekolahmu, Boy?" Menyenangkan. Pelajarannya gampang. Lebih sulit kalau aku belajar bersama Mae." "Bagus dong. Yang sulit saja bisa kau kerjakan, apalagi yang mudah," sahut Cira. "Oh ya, tadi kenapa Mae ngobrol lama dengan Pak Hasan?" "Apa? Mae ngobrol dengan Hasan?" Arun melirik Cira. "Sayang, nanti aku jelaskan." "Oh, pantas saja tadi Mae memaksa mau menjemputmu," sindir Cira. "Ayolah Arun. Alasanku mau menjemput Gio bukan karena Hasan," ingin rasanya Cira menjelaskan, tapi karena ada Gio ia tahan. Aku sudah selesai makan. Aku mau tidur," pamit Gio yang mengambil langkah 1000 mencari aman daripada melihat orang tuanya salah paham gara-gara pertanyaannya. Arun juga ikut beranjak dari meja makan. Ia menuju ke ruang kerjanya. Cira dengan cepat mengikutinya dari belakang. "Arun tunggu," ucap Cira yang kewalahan mengimbangi langkah Arun yang lebar. "Sayang," panggilnya dengan manja.
Ia memulek suaminya dari belakang begitu mereka di dalam ruang kerja. Kenapa? Dengar dulu penjelasanku. Cira menuntun suaminya untuk duduk di sofa. Tadi aku kan memvideo Asih sedang pelukan dengan seorang pria. Nah, pria itu Hasan. Memang aku mengambil dari sudut yang keliru sehingga Hasan tidak kelihatan wajahnya. Hasan, apa hubungannya? Ternyata Hasan itu suaminya Asih. Mereka baru menikah. Apa Hasan tidak tahu bagaimana sifat Asih? Menurut keterangan Hasan, mereka itu dijodohkan. Tapi Hasan suka karena Asih itu gadis yang baik. Sampai akhirnya Hasan mabuk dan terjadilah hubungan suami istri. Asih hamil dan akhirnya mereka menikah. Aneh. Apanya yang aneh? Yah, kenapa Hasan tiba-tiba mabuk? Terus mereka tanpa sadar melakukan hubungan suami istri. Semuanya seperti sudah diskenario, tertata dengan rapi. Waktu aku tanya, awalnya mereka ke tempat karaoke. Hasan minum 2 botol, tiba-tiba pusing dan ia tersadar ketika sudah di dalam hotel. Nah kan, aku sebagai laki sudah merasa aneh. Ingat waktu aku disuntik obat waktu kamu diculik? Ingat, nah, itu saja aku ingat setiap hal yang aku lakukan bersamamu walau dalam pengaruh obat yang kuat. Apalagi ini hanya mabuk, pasti ia ingat dengan yang dilakukan. Kalau kondisi Hasan sudah pingsan atau tertidur ia tidak akan bisa melakukan apa-apa dengan Asih. Maksudmu Asih menjebak Hasan, karena ia tahu bahwa saat itu ia sudah hamil. Itu baru dugaan awal. Terus siapa sesungguhnya bapak dari bayi itu? Itu yang perlu kita selidiki. Cira terdiam, ia tampak mengingat sesuatu. Ah ya, aku ingat, Devano. Hei, kenapa kau sebut pria itu? Jangan marah dulu sayang, aku belum selesai bicara. Cira buru menjelaskan biar tidak salah paham. Waktu Devano mau masuk ke perkebunan bukankah ada Asih di sana? Bisa saja mereka memiliki hubungan. Bisa jadi, tapi itu belum kuat untuk membuktikan kalau Vano ayah dari bayi itu. Mereka berdua kembali terdiam. Apakah tadi Asih melihatmu? Tanya Arun. Tidak, beruntung aku belum turun dari mobil. Jadi dia tidak melibatku. Tapi yang membuatku khawatir Hasan mengajar di sana. Di mana Gio bersekolah dan kamu rutin mengantar dan menjemputnya, ucap Arun. Ia menggenggam tangan Cira. Terus terang aku khawatir. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku dan Gio, ucap Cira. Jadi, apakah kau masih marah padaku? Tidak, tapi lain kali jangan ngobrol dengan pria lain terlalu lama. Dan juga jangan sebut mantanmu itu dengan mulutmu. Ingat mulutmu ini milikku Cira. Kau hanya boleh menyebut namaku. Iya, aku janji. Cira mencium tangan suaminya. Tuan Arun maukah mencoba hal yang baru? Cira mengerlingkan mata menggoda suaminya. Maksudmu, itu? Cira mengangguk. Iya di sini sayang. Siapa takut? Arun segera menggendong istrinya dan membawanya ke atas meja kerja. Sesuatu yang panas sedang terjadi di sana. Sulaiman menghentikan motornya di suatu tempat yang cukup terpencil dari pemukiman penduduk. Kamu yakin ini tempatnya? Yakin Syam. Informanku tidak pernah salah, jawab Sulaiman. Mereka berdua segera turun. Di sini sepi. Di balik bukit itu, kita jalan kaki saja. Suara mesin motor pasti akan mengacaukan pengintaian kita. Ayo. Sulaiman dan Syamsuddin berjalan cukup jauh. Akhirnya mereka menemukan sebuah pondok yang terbuat dari kayu. Tampaknya pondok kayu itu ada penghuninya. Dan di dalamnya terdapat kegiatan entah apa. Nah, benar kan kataku? Iya benar. Syamsuddin menggunakan teropong. Lihat mereka semua memiliki tato kalajengking, ucapnya. Ia menyerahkan teropong itu pada Sulaiman. Mereka ada banyak Syam. Kita tidak mungkin mengatasi hal ini sendiri. Kita kumpulkan saja bukti. Setelah itu biar Tuan koordinasi dengan pihak berwajib. Sulaiman segera mengambil foto dan beberapa video.
Di dalam pondok ada beberapa mesin, entah mesin itu dipergunakan untuk apa masih belum jelas. Bagaimana? Sepertinya ini cukup dulu, jawab Sulaiman. Ayo kita pergi dari sini. Sulaiman dan Syamsuddin berbalik. Baru beberapa langkah Sulaiman menarik Syamsuddin. Ada apa? Lihat ini. Sulaiman memperlihatkan tanaman yang diinjaknya. Ini ganja. Iya, kamu benar. Ini tanaman ganja, ucap Syamsuddin. Kalau tanaman ini ada di sini itu artinya ini adalah ladang ganja. Dan mungkin mesin itu untuk mengolah ganja ini. Sebentar aku foto dulu. Sulaiman segera mengambil beberapa gambar ganja yang tertanam. Ia juga membawanya sebagai bukti. Tiba-tiba, nunduk, perintah Syamsuddin yang dengan cepat menundukkan kepala Sulaiman. Ada apa? Tanyanya lirih. Set, lihat itu, tunjuknya pada sebuah mobil jeep warna hitam yang baru saja datang. Bukankah itu mobil di perkebunan Tuan Biantara? Kita lihat dulu siapa yang turun. Sulaiman dan Syamsuddin bersembunyi dengan aman. Mereka tidak mau pengintaiannya ini jadi sia-sia. Mereka melihat dari kejauhan bahwa Biantara memang turun dari mobil itu. Dan kesempatan itu tidak dibiarkan oleh Sulaiman. Ia segera mengambil gambar Biantara yang berada di lokasi itu. Kena kau, bersambung.